Bapak, saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmat itu adalah nikmatul iman. Di dada kita masih tertanam keyakinan yang mendalam kepada Allah dan Rasul, dan termasuk rukun iman yang 6 itu. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu, tadi kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-17 tadi. Kalau kita bisa beri judul khutbah kita pada siang ini adalah rahmat Allah dan cara menggapainya. Kaum muslimin, sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang semua kita berada di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat sekehendaknya. Iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kita adalah makhluk yang sangat lemah sekali. Oleh karena itu kita membutuhkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaannya, apa itu rahmat? Di dalam Al-Qur'an pengertian rahmat itu ada sekitar 10 macam. Tidak mungkin kita jelaskan ke-10-nya. Yang pertama, rahmat itu adalah kelembutan dan kasih sayang Allah kepada hamba. Dan ketika Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan kita juga harus berkasih sayang kepada sesama kita. Hari ini kita merasakan jiwa kasih sayang itu yang sudah mulai hilang, sehingga terjadilah baku hantam, terjadilah pembunuhan, terjadilah mutilasi, orang dibunuh, dipotong-potong. Kemana rasa kasih sayang manusia pada saat ini? Dengan kasih sayang itulah kita peduli dengan sesama manusia. Yang kedua, rahmat itu artinya surga. Yang kita tahu kaum muslimin bahwa kita akan kembali nanti kepada Allah. Di akhirat itu hanya 2 saja tempat. Pertama surga, yang kedua adalah neraka. Dan surga itu adalah disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Apa maksud rahmat di situ? Adalah surga. Nah, kaum muslimin, betapa pentingnya rahmat itu dalam kehidupan kita di dunia, kemudian ketika akan menghadap sakratul maut, di dalam kubur alam barzakh, di padang mahsyar nanti, ketika kita ditimbang, di mizan, dihisab, dan melewati siratal jembatan itu, kita juga butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kaum muslimin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, untuk mendapatkan rahmat yang kita sebutkan tadi, kasih sayang Allah, surga, maka yang pertama kita mendapatkan rahmat itu adalah dengan berdoa. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan kembali hati kami setelah Engkau beri kami hidayah, dan berilah dari sisimu kasih sayang, karena Engkau adalah zat yang maha pemberi.
Jelas kaum muslimin di dalam ayat ini bahwa Allah memerintahkan kepada kita, menunjukkan kepada kita untuk mendapatkan rahmat yang kita sebutkan tadi itu adalah pertama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya itu kepada kita. Kalau tidak hafal doa tadi dengan bahasa kita saja, di mana ayat tadi mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Beri kami ya Allah dari sisimu rahmat. Jadi jangan lupa, jangan sampai kita alfa dalam berdoa meminta rahmat dari Allah. Dalam setiap kesempatan sesudah sholat, apalagi kalau kita bangun di tengah malam, minta rahmat Allah itu kepada kita dengan berdoa. Yang kedua, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mendatangi masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis katakan oleh Nabi, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian wudu itu dibagus-baguskannya, dia berwudu dengan sempurna, artinya jadi kalau dapat memang Bapak, kalau kita pergi ke masjid dari rumah kita berwudu, itu sunnahnya. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam masjid, dia sholat, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak bicara tentang dunia kecuali adalah dia berzikir, maka selama di dalam masjid itu malaikat akan mendoakannya. Doa malaikat itu, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, dan rahmati dia. Itulah sebabnya kalau kita masuk ke dalam masjid, kita diingatkan, langkahkan kaki kanan, kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat, cintailah masjid, gemarlah ke masjid, sempat-sempatkan datang ke masjid, gantungkan hati kita di masjid. Sebagaimana dalam hadis katakan oleh Nabi, ada 7 nanti kelompok orang-orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 nanti orang yang akan mendapatkan naungan. 7. Di luar yang 7 itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terik panas sampai orang berkeringat, sehingga keringat orang sampai tenggelam manusia ketika itu di padang mahsyar. Tetapi ada 7 kelompok yang tidak mendapatkan, yaitu panas, tetapi dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari yang 7 itu siapa? Yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang laki-laki atau perempuan yang hatinya digantungkannya di masjid. Apa makna digantungkan di masjid? Maknanya adalah ada kecintaan ke masjid, ada keinginan untuk ke masjid, dipasangnya niat untuk ke masjid. Itu maknanya menggantungkan, sehingga rasa keinginan untuk ke masjid itu tinggi. Kalau sudah mulai orang mengaji-ngaji, ya setengah jam lagi, maka sudah dia siap-siap untuk pergi ke masjid atau ke musala untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang bagaimana caranya kaum muslimin agar hati kita tergantung di masjid? Caranya salah satu adalah nanti Pak, keluar Bapak saudara dari masjid ini setelah selesai sholat Jumat ini, di pintu masjid itu niatkan, pasang niat, minta kepada Allah, ya Allah, semoga nanti sholat asar saya juga bisa sholat di masjid ya Allah. Kalaupun tidak sholat di sini, tapi di masjid lain, umpamanya ketika Bapak saudara pergi ke pasar atau tempat lain, nanti sholat asar kita keluar dari masjid, minta lagi, pasang niat lagi kepada Allah, ya Allah beri izin aku ya Allah, mudah-mudahan sholat maghrib nanti saya bisa di masjid lagi. Habis sholat maghrib kita nanti pulang, minta lagi di depan pintu, ya Allah mudah-mudahan sholat isya nanti saya bisa sholat di masjid ya Allah.
Habis sholat isya, kita juga pulang ke rumah, kita minta lagi kepada Allah, ya Allah, beri kesempatan aku, mudah-mudahan sholat subuh besok saya sholat di masjid, ya Allah. Itu cara bagi kita untuk menggantungkan hati kita di dalam masjid. Orang-orang yang datang ke masjid akan dihujani oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk mendapatkan rahmat Allah itu datangilah majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Ringankan kaki, langkah ayunkan, datangilah majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian. Kalau ada mungkin majelis-majelis zikir yang itu disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, datangi itu. Selama kita berada di dalam majelis ilmu dan zikir itu, maka kita akan diberi oleh Allah rahmat. Yang keempat, kaum muslimin, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita saat ini di hari Jumat, satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah juga mengamalkannya, inilah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat pula lah kalian kepadanya dan berilah salam. Allah dan malaikat saja bersalawat, begitu mulianya Nabi. Maka kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita ini. Apa tujuannya? Nabi itu sudah dijamin, Pak, masuk surga. Tidak kita doakan pun Nabi itu masuk surga dia. Tetapi gunanya salawat kita kepada Nabi itu adalah, pertama, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha asran. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Apa makna Allah berselawat kepada orang yang berselawat? Turunlah 10 rahmat bagi kita. Yang kedua, gunanya salawat kita kepada Nabi adalah rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjelaskan agama ini, siapa yang akan kita sembah, bagaimana cara kita menyembah, bagaimana kehidupan kita di dalam alam barzah di akhirat nanti, bagaimana supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, masuk ke dalam surganya, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah SAW ini yang mengajarkan kepada kita. 23 tahun lamanya Nabi Muhammad berjuang dengan susah payah, berdarah-darah, kaum muslimin, dengan para sahabat dan keluarganya dicaci, dimaki, dihina, diteror. Bahkan Nabi kita mau dibunuh sehingga Nabi harus hijrah ke Madinah. Tetapi alhamdulillah sampai hidayah itu ke dalam hati kita. Hasil perjuangan Nabi, agama Islam itu masuk ke dalam hati kita, dan kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita lahir dalam keadaan muslim. Ada orang di zaman Nabi itu yang bertemu setiap saat dengan Nabi tetapi tidak mendapat hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kita alhamdulillah yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi cinta kita kepada Nabi luar biasa. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah kaum muslimin salawat kepada Nabi. Targetkan kaum muslimin. Kalau selama ini kita bersalawat dalam seharinya mungkin 10 kali, mulailah tekad. Besok mungkin 20 kali. Besoknya lagi mungkin 50 kali. Rutinkan itu. Agar apa? Agar kita diberi oleh Allah rahmatnya. Dan yang keempat, kaum muslimin, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan gudang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat untuk hati dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Ketika kita gelisah,
banyak masalah, baca Al-Quran, dekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan mendengarkan musik atau melihat mungkin televisi berjam-jam. Itu justru akan menambah kegelisahan kita. Tetapi coba dengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau kita baca Al-Quran, insya Allah maka Al-Quran akan menjadi rahmat bagi kita. Inilah kaum muslimin 5 cara bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.